Yang paling dahsyat, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu kalau diucapkan dengan benar, itu belum minta pun Allah bisa mengabulkan apa yang kita butuhkan dalam hidup, walaupun permintaan itu belum diucapkan. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah berikan sebelum dia meminta. Nah sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang Bismillahirrahmanirrahim akan mendapatkan itu semua? Belum tentu. Ada dua syarat. Saya ulangi, ada dua syarat untuk menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, yang dengan kalimat itu, dengan dua syarat ini, kata Allahnya akan memberikan dampak seperti yang tadi disebutkan. Jelas ya? Nah, kita yakin di bagian pertama, tapi sering gagal di bagian kedua. Ini masalah yang terbesar. Perhatikan, ba dalam Bismillahirrahmanirrahim bukan sekedar diterjemahkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya makna ba ini, kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ingat, setiap perbuatan baik itu, kata Nabi, jika Anda tidak tahu doanya untuk mengerjakan perbuatan itu, maka bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Tak mampu Anda bacakan itu pun, maka hilanglah kemudian faidah-faidah dan keistimewaan dari makna Bismillahirrahmanirrahim itu, baik pahalanya ataupun keberkahannya. Nah sekarang kalau Anda ingin ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka cara mengucapkannya, pahami huruf ba-nya. Cara mengucapkannya bukan sekedar di lisan Bismillah, tidak. Tapi ingat, ba istighraq. Seluruh perbuatan kita yang baik-baik, jangan lupa ucapkan Bismillah. Seluruh. Mau makan, Bismillah. Duduk, Bismillah. Berpakaian, Bismillah. Sepanjang semua baik, usahakan Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat, Bismillah. Jelas? Kemudian teruskan. Ketika Anda mengerjakan itu, rasakan bahwa Anda sedang lekat, bahkan diawasi, disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, Anda mau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Anda sentuh minuman yang akan Anda minum itu, rasakan bukan sekedar Anda akan minum, tapi Allah mengawasi Anda dalam minum itu. Dan pengawasan itu bukan jauh, tapi lekat, lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Bayangkan kita sedang dilihat oleh Allah. Maka orang yang bismillahnya benar mengucapkan huruf ba saja, dia mustahil akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bismillah Anda benar, itu di kantor itu Anda nggak bisa korupsi. Di kantor Anda nggak bisa ngarang-ngarang proyek. Karena kaidahnya jelas, semua aktivitas yang baik kerjakan bismillah. Anda nulis cek, baik tuh buat nafkah Anda dibawa ke rumah. Ketika itu baik, rasakan bismillah. Begitu akan dituliskan bismillah, lihat, rasakan Allah mengawasi kita. Maka mustahil Anda akan menambahkan 0 di antara sekian 0 yang harus Anda tuliskan itu. Mustahil yang tadinya 0 Anda tambahkan angka 2. Mustahil yang tadinya 0 Anda tambahkan angka 1. Kenapa? Karena ketika Anda tuliskan, Anda merasakan Allah mengawasi Anda. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda sedang nonton sesuatu, maka rasakan ketika melihat itu Bismillah, buka televisi, maka Allah akan lindungi Anda. Kenapa? Saat Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rasakan Allah sedang mengawasi Anda. Maka Anda mustahil akan menonton tayangan-tayangan yang tidak disukai oleh Allah. Jelas ya? Itulah ba. Jadi kalau itu kita kerjakan dengan baik, maka semua aktivitas kita secara otomatis akan ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Babul ghayah. Mulanya latihan. Bismillah, 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 ba. Bismillah, makan bismillah. Maka Anda tidak akan cari yang haram di makanan itu. Minum bismillah, yang haram-haram dijauhkan. Nonton bismillah, yang haram-haram nggak akan dilihat. Mendengar bismillah, ya, maaf, yang gibah, yang segalanya nggak akan pernah Anda dengar. Kalau sudah berlatih seperti itu, nanti semua aktivitas Anda akan otomatis. Akan otomatis. Anda tidak akan pernah senang dengan apa yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mau mendengar, baru datang, mau lihat orang berbicara yang ghibah, Anda sudah bisa meninggalkan tempat itu. Karena tidak biasa dengan itu. Itulah ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, dari sekian banyak Bismillahirrahmanirrahim Anda ucapkan, berapa banyak makna ini yang menyertai kita dalam kehidupan? Ayo hati-hati. Jangan-jangan mengenakan yang haram, tapi menggunakan Bismillah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita minum bareng-bareng. Hati-hati. 1. Jelas sampai sini? Awas, ini baru parsial. Hati-hati, baru parsial. 2. Ismun. Saya tegaskan lagi.
Ismun itu dari kata sumuwun. Fahuwa, maka ismun itu jamaknya samaun. Samaun. Ismun dari kata sumuwun, jamaknya samaun. Apa artinya? Kullu ma alaka wa adhallaka. Kullu ma alaka wa adhallaka. Segala hal yang akan meninggikanmu dan memberikan naungan kemuliaan kepadamu. Segala hal yang akan meninggikanmu dan memberikan naungan kemuliaan kepadamu. Ini penting kita pelajari untuk paham kenapa kalimat ismun nanti dilekatkan dengan kata Allah. Awas, hati-hati. Segala hal yang akan meninggikanmu dan memberikan naungan kemuliaan kepadamu. Dalam bahasa Arab sekarang, ismun itu diartikan nama. Masmuka, ma ismuka, siapa namamu? Kenapa nama disebut dengan ismun? Karena dengan nama itu seseorang akan ditinggikan. Makanya kalau ngasih nama ke anak, atau memberikan nama nanti pada orang-orang yang minta nama pada Anda, berikan nama-nama yang bisa memuliakan dia. Meninggikan derajat dia. Dia jangan pernah kasih nama kepada anak yang bisa merendahkan dia. Ya, dalam konteks sejarah nanti, teman-teman akan temukan Nabi pernah mengganti nama beberapa sahabat. Yang dengan nama-nama itu dia bisa rendah. Awas, jangan sampai berikan nama pada anak misalnya yang bisa membuat dia ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati ya, mohon maaf. Anda senang dengan tokoh-tokoh lawakan. Ketika pelawak itu sudah tidak ada, untuk mengenang dia, karena Anda ingat terus, anak Anda diberi nama dengan pelawak itu. Begitu temannya tahu, dia akan jadi bahan tertawaan. Jelas ya? Atau yang kedua, memberikan nama-nama sifat misalnya, yang terlampau berlebihan. Sehingga dengan itu memberikan beban yang berlebihan kepadanya. Ya, si cantik jelita. Misal, ya, begitu terlahir misalnya, ada sesuatu yang tidak tepat. Saya pengen beri nama cantik jelita, begitu lahir laki-laki, bisa kan? Bisa. Ya, atau nama-nama tertentu. Saya beri nama anak saya, saya ingat dengan teman saya si Keriting. Maka saya beri nama saya Keriting, ingatkanku pada temanku. Ya, misal. Maka yang seperti itu coba Anda tinggalkan pelan-pelan. Termasuk nama-nama setan yang 9 itu. Hati-hati. Ya, ada Dasim, ada Khinzib misalnya, ya, dan nama-nama yang lainnya. Paham sampai sini? Ingat pesannya, begitu Anda ingin berikan nama, maka cari nama-nama yang bisa memuliakan Anda, plus meninggikan derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari nama yang bagus ya. Yang disukai itu ada 2 sifatnya. Satu, yang menunjukkan penghambaan kepada Allah. Misal, Abdullah, Abdurrahman. Itu nama sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tafaul, mengikuti nama-nama para nabi, rasul, atau orang-orang baik. Misal, Muhammad, Ahmad. Karena itu di Arab sering Anda temukan nama Ahmad, Muhammad, Hamid, Hamuda, Mahmud. Ada ya? Ahmad, ya Ahmad, panggil. Anda ke Mekah, umrah, panggil. Ya Muhammad, lirik semua. Ahmad, Mahmud, Hamuda, ya Mahmud. Datang, lirik semua. Karena semua nama itu terambil dari kemuliaan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nama orang-orang soleh, nabi sebelumnya boleh. Yusuf misalnya. Ya, Ibrahim, boleh, silahkan. Makanya orang barat pun mengambil itu. Ibrahim, Abraham. Mikail, Michael. Daud, David. Ya, ada. Ya, mereka ambil itu. David Beckham. Ya, Masya Allah, ada. Ya, Ibrahim Mofik, dari kata Ibrahim. Ya, Zlatan Ibrahim Mofik. Ada. Ada. Michael ada. Michael Owen dulu. Striker Liverpool. Ada. Ya. Ya, ada. Mereka ngambil dari situ. Bisa, itu tafaul namanya. Atau orang-orang soleh, silahkan. Anda ingin ambil misalnya nama anak Anda, misalnya Umar, boleh. Abu Bakar, boleh. Osman, Ali, boleh. Ya, nama anaknya siapa? Ali, bapaknya Asep, Ali bin Asep. Sah. Jelas ya? Nah, kalau dikaitkan dengan Allah, ingat, ismun, bismillah. Setelah ba, saya ingin kerjakan semua hal, istighraq seluruhnya. Istighraq tadi, ba, semua kegiatan saya, ghayah, saya tujukan semua lillah, karena Allah. Ba, lil ghayah, tujuan karena Allah. Nomor 3. Semua kegiatan saya kerjakan karena Allah. Dari mulai bangun tidur, sampai dengan tidur lagi, semua yang baik-baik karena Allah. Dan saya rasakan, setiap saya mengerjakan semua itu, Allah mengawasi saya. Maka ketika Anda kerjakan semua itu, ismun, Anda akan diangkat derajatnya. Azallaka, Anda akan dilindungi. Siapa yang melindungi Anda? Allah. Karena itu setelah kalimat ismun, melekatlah kalimat Allah. Bismillah.
Orang-orang yang mengerjakan semua aktivitasnya seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya karena Allah, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, bekerjanya karena Allah. Orang yang makannya karena Allah tidak akan menyentuh makanan yang diharamkan oleh Allah. Maka makanan itu akan berubah menjadi energi untuk mengerjakan ibadah. Salatnya semangat, baca Qur'annya semangat, bekerjanya semangat. Orang yang mencari nafkah karena Allah, maka dia tidak akan mencari nafkahnya yang dimurkai dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semua hal itu, Allah akan angkat derajatnya, akan melindungi dia dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kelihatannya sedikit, karena diangkat derajatnya oleh Allah, harta itu kalau naik derajat, maka derajat disebut dengan berkah namanya. Ya, kelihatannya sedikit, cuman karena diangkat nilainya oleh Allah, maka jadilah berkah. Dapatnya 100.000, cuma sebulan nggak habis-habis. Bayang nggak? Saya juga nggak kebayang gitu. Kok bisa? Tapi yang memang ketentuan Allah itu tidak harus dibayangkan. Diikhtiarkan, setelah dapat, disyukuri. Ada orang cuma 100.000 sebulan, tapi berkah. Begitu mau makan, tetangga ngantar makanan. Musim buah datang dari lain datang, Pak, ada mangga, Masya Allah. Musim ikan, tukang ikan datang, wah ikan nih. Sebulan kepake cuma 20.000, 30.000, 40.000, masih bisa nabung, bahkan ditabung untuk kurban setahun ke depan. Allahu Akbar. Itulah keberkahan. Jadi kalau Allah sudah angkat sesuatu, apalagi mengangkat kemuliaan seseorang, maka sudah tidak akan ada tersisa keburukan dalam pandangan manusia dalam kehidupannya. Maka begitulah caranya. Kerjakan semua karena Allah, maka Allah akan mengangkat Anda dalam kehidupan. Kalau seseorang sudah diangkat oleh Allah, ismun ma'alaka, sifat Allah Jalla wa'ala, ala tinggi, diangkat oleh Allah. Ketika Anda diangkat oleh Allah, wa avallaka, maka Anda dilindungi oleh Allah dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah diangkat, apa yang diberikan? Rahman dan Rahim. Rahman, semua kemuliaan yang mungkin diraih di dunia, Allah turunkan sifat bernama Rahman. Rahman. Sehat di dunia, sifat Allah Rahman diberikan pada kita. Rizki dilapangkan, Rahman. Tenang diberikan, Rahman. Di rumah tangga dapat sakinah, Alhamdulillah. Rumah tangga dapat mawaddah, Alhamdulillah. Rumah tangga dapat rahmah, Alhamdulillah. Sakinah, mawaddah, rahmah disingkat jadi samara. Siapa yang punya samara? Allah. Makanya kalimat nikah dibuka dengan pendekatan kepada Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda yang dimiliki oleh Allah, yang mendekatkan Anda dengan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebelum nikah dekati dulu Allahnya. Tujuan nikah untuk mendekat kepada Allah. Kalau sudah dapat itu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebelumnya litaskunu ilaiha, taskunu sakinah, mawaddah dapat, sakinah dapat. Anda pengen samara tapi jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatinya? Kata Allah, samara punya saya, sakinah punya saya, mawaddah punya saya, rahmah punya saya. Kalian pengen itu tapi jauh dari saya, bagaimana bisa mendapatinya? Paham kaidahnya? Maka Rahman, semua kenikmatan dunia yang bisa didapatkan dengan izin Allah. Rahim, semua kemuliaan akhirat yang hanya diberikan bagi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Di Rahim sifatnya terbatas. Kalau Rahman, semua bisa dapat dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar. Ingat baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Kalau ada manusia berikhtiar, dia bisa mendapatkan bagian dari dunianya. Kaya, non-muslim pengen kaya, ikhtiar, caranya bekerja. Semakin semangat kerja, bisa kaya. Tapi apakah berkah kekayaannya? Belum tentu. Kalau ingin berkah, jadikan pencarian kekayaan itu tujuannya lillah, bismillah, karena Allah. Maka Allah akan tanamkan keberkahan pada kekayaan itu. Jadi nanti kelihatannya bukan banyak sedikitnya, berkah tidaknya. Ada orang banyak malah bingung. Mau naruh di mana? Nyimpennya susah. Aja tiap hari cuma ngitung-ngitung aja, dipakai enggak? Yang paling dahsyat kekayaan miliaran, dekat triliunan, sakit cuman ke apotek. Bayangkan. Jadi ada orang pelit terhadap dirinya sendiri, dia sendiri tidak menikmati. Sehingga bawaannya cuma stres. Akhirnya apa pendekatannya? Main ke ladang, ambil cabai, tanam kangkung, padahal harta banyak. Ya. Nah, ini yang disebutkan Rahman. Kalau sudah mendapatkan keberkahan, maka nilai semua perbuatan menjadi pahala akhirat. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, perhatikan baik-baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minum, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ketika diminum dengan meniatkan karena Allah, maka Allah turunkan keberkahan pada minuman ini. Dia tidak sekedar menghilangkan haus, walaupun cuma sekali tegukan, tapi dia menjadi energi yang menyegarkan. Kadang-kadang tahan 2 jam, 3 jam, ayo, lillah. Dan dahsyatnya jadi energi untuk ibadah. Makanya banyak ulama dulu itu nggak banyak makan. Makan sedikit, tapi ibadahnya banyak. Orang sekarang sedikit-sedikit makan. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ibadah sedikit. Dulu minum sedikit, bangun banyak. Sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit minum. Kemana? Toilet, minum toilet, minum toilet. Ya banyak yang diminum, banyak yang dibuang. Banyak yang dimakan, banyak yang dikeluarkan. Dan banyak yang dihisab di dalamnya. Karena ubah cara kita mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Kan Allah pemilik semuanya. Manusia itu banyak anehnya hari ini. Katanya Allah yang maha kaya. Tapi nggak mendekati Allah untuk meminta kekayaan. Katanya Allah yang maha menenangkan. Tapi saat gelisah, kenapa tidak mendekat kepada Allah? Katanya Allah yang punya solusi, tapi ketika punya masalah, kenapa menjauh dari Allah? Katanya Allah yang bisa mengampuni, sadar, tapi kenapa nggak minta ampun? Kenapa nggak taubat? Katanya sadar mau wafat, tapi kenapa nggak cari bekal? Katanya nggak pengen ke neraka, tapi melakukan perbuatan yang menjerumuskan dia ke neraka. Lalu di mana kita menyimpan akal kita? Di mana kita menyimpan iman kita? Ini yang harus kita kaji kembali. Ini saya katakan, ketika kita minum karena Allah, maka Rahman, sifat Rahman yang memberikan kemudian keberkahan dalam apa yang kita minum. Poin yang selanjutnya, bukan sekedar dunia yang didapatkan. Bismillahirrahmanirrahim, menjadikan perbuatan itu punya nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dituliskanlah pahalanya. Berapa pahalanya? Paling sedikit 10. Jadi kalau ini minum, ya minum, dikerjakan karena Allah. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum, maka perbuatan yang dikerjakan, yang baik-baik dikerjakan karena Allah. Setelah dikerjakan karena Allah, maka namanya berubah menjadi hasanah namanya. Apa namanya? Hasanah. Kebaikan yang dikerjakan karena Allah. Hasanah. Ibu hasanah. Ibu yang mengerjakan segalanya karena Allah. Pak Hasan, bapak yang beraktivitas karena Allah. Sifatnya disebut ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau mengerjakan segala hal sebagai ibadah karena Allah, walaupun tak mampu melihatnya, rasakan engkau dilihat oleh Allah. Masjid ini namanya al-ihsan, untuk melatih Anda supaya lebih dekat dengan Allah. Kalau Anda tiap malam Jumat ke sini semakin jauh dari Allah, ada yang salah dengan diri Anda. Ada yang tidak tepat. Karena setiap Anda datang kemari, mesti ada sesuatu yang mengingatkan Anda dengan Allah. Lihat orang. Ya, ayo berlomba dalam kebaikan. Orang bisa jamaah, kenapa Anda sendirian? Orang bisa saf paling depan, kenapa Anda mesti terlambat? Kejar, kejar, kejar. Woi, saya kemarin pekan lalu udah 1 juz, saya akan kejar dia juga, 1,5 juz. Jamaah yang lain menghafal 1 halaman, saya 1 lembar. Bismillah. Mudah-mudahan saat wafat sedang menghafal itu. Mudah-mudahan saat wafat itu sedang berubah menjadi lebih baik. Makanya kalau sedang bermaksiat pengen tobat, cepat kejar tobat ya terus. Walaupun belum sempurna, kerjakan tobat lagi, kerjakan tobat lagi. Mudah-mudahan saat wafat itu saat sedang tobat. Tidak cukup dengan amin, tobat. Ya, hasanah. Kalau sudah perbuatan jadi hasanah, maka poinnya 10. Dari mana taunya Ustaz? Allah yang sampaikan, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang nilainya hasanah, punya nilai akhirat, falahu asyru amthaliha, maka dia mendapatkan 10 poin dari hasanah itu. Poinnya jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 10, tidak. Saya sering katakan, itu bisa 500 tahun jaraknya satu ke 2, 3 ke 4, dan seterusnya. Nanti akan ditampakkan saat akan wafat, tampakkan pahala-pahalanya. Tampakkan dalam sakaratul maut, tampak sebuah indah. Makanya banyak orang sakaratul tenang, tiba-tiba saking tenangnya dicabutnya tenang. Panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul. Hei jiwa-jiwa yang sedang tenang, kalau ditampakkan semua keindahan, pahala banyak gitu. Tampakkan surga segalanya, masya Allah, indah, tenang. Karena sedang tenang itu gak kerasa, hilang pergi aja. Ada yang sedang sujud, ada yang sedang baca Quran, ya ada yang sedang sholat, masya Allah. Ada yang sedang lihat ustaz di majelis ilmu.
Ya, bisa terjadi. Ada ustaz yang sedang mengajar, ada, dan seterusnya. Masya Allah, enak gitu. Pulang. Itu poinnya. Ayo cepat kejar. Makanya kata Nabi, kalau perbuatan nggak disebutkan nama Allah di situ, abtar, terputus. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua perbuatan baik yang tak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka terputus nilai pahalanya. Yang paling dahsyat, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu kalau diucapkan dengan benar, itu belum minta pun Allah bisa mengabulkan apa yang kita butuhkan dalam hidup, walaupun permintaan itu belum diucapkan. Ada orang yang belum minta langsung dipenuhi. Langsung dipenuhi begitu. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i satu kali kemudian berdiskusi tentang apa? Ini guru dengan murid. Tentang rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Malik, ada jenis rizki yang tidak perlu diikhtiarkan dengan ikhtiar manusia. Dekati pemilik rizkinya maka akan diturunkan. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya guru harus ikhtiar dulu baru diturunkan. Dalilnya wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rizki yang telah ditetapkan akan diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Quran surah kedua ayat ke-168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi jami'a. Hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yai manusia, ayo semuanya cari makan, kerja supaya dapat bagian dari makanan dengan halal dan thayyib. Kerja dulu baru dapat. Tidak sepakat, wajar, tapi saling menghormati di situ. Al-Imam Asy-Syafi'i pamit dulu, begitu keluar kemudian mendapati satu kebun anggur sedang panen. Begitu lewat, ada tawaran, "Oi, anggurnya banyak, siapa yang mau bantu panen? Boleh ambil dari situ." Maka datanglah Imam Asy-Syafi'i ikut bantu di situ. Begitu selesai, diberikan bagian anggur yang segar, besar, enak di tengah suasana panas yang sedang menyerik. Maka ketika menerima anggur itu senang, Masya Allah. Bukan karena terima anggurnya, karena ingat diskusi beliau dengan gurunya. Kata beliau, kerja dulu baru dapat anggur. Kalau tadi saya lewat saja, nggak bantuin metik anggur, nggak akan dapat si anggur ini. Maka terbersit di kepalanya, beliau mendapatkan kebenaran dari pendapatnya. Maka pulang ke gurunya, dicuci anggurnya, disiapkan, dihidangkan dengan Masya Allah, cara menghidangkan yang sangat luar biasa beradab. Begitu kemudian bertemu gurunya, guru, Masya Allah, tadi aku lewat di perjalanan, ada orang yang sedang memanen anggur, aku ikut ke situ. Saat aku bantu, kemudian dikeraskan kalimat ini, pada bagian terakhir, ditekankan. Saat aku bantu, tiba-tiba aku diberikan bagian dari bantuan itu. Dapatlah anggur ini. Coba, beliau tidak mengatakan, guru pendapat saya benar nih. Tadi buktinya, saya dapat anggur dulu, kerja dulu, baru dapat anggur. Kalau saya nggak mampir, nggak dapat anggur ini. Perhatikan adab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, guru, begitu saya bantu, diberikanlah saya bagian anggur ini. Kalimatnya ditekankan. Al-Imam Malik tersenyum. Kemudian tertawa. Fatabassama dhahika. Tersenyum, tertawa. Syafi'i Muhammad bin Idris, saya sebelum ke sini waktu akan mengajar, siang-siang terik panas, saya membayangkan bagaimana nikmatnya kalau makan anggur yang besar, enak dan indah. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Bayang. Saya keluar mau ngajar, panas terik begini, membayangkan nikmatnya kalau ada anggur yang besar, yang enak. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Kedua pendapat mereka benar. Satu ikhtiar, satu yang kedua mendekati Allah. Karena ada 8 jenis rizki dalam Al-Quran. Dan keduanya tertawa bersama, makan anggur bersama. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat itu menghalangi Anda untuk minum teh bersama. Gak harus saling melaporkan. Paham ya? Jelas. Diskusi, datang belajar. Itu biasa saja gitu. Ya, itulah. Yang mau saya kembalikan ke sini, perhatikan maknanya. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah berikan sebelum dia meminta. Jadi pertanyaannya, apakah semua orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim akan langsung mendapatkan sifat Rahman Allah di dunia? Dan langsung bernilai pahala? Karena tidak semua ternyata yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saat minum, minumannya menjadi berkah. Tidak semua yang Bismillahirrahmanirrahim saat makan, makanannya menjadi berkah. Tidak semua yang Bismillahirrahmanirrahim saat bekerja, hartanya menjadi berkah. Kalau berkah, asasnya manfaat. Dari semua harta yang Anda kumpulkan di rumah, berapa yang bermanfaat? Baju, pakaian, kendaraan. Ayo lihat koleksi kendaraan Anda. Berapa kali dipakai ke masjid? Berapa kali digunakan ke majelis ta'lim? Pakai dunia saja. Kalau cuma dipakai dunia, jangankan Anda, yang belum beriman pun bisa. Coba lihat banyak orang punya kendaraan.
pakai hanya untuk weekend saja, pakai hanya untuk tamasya saja, pakai untuk hanya kepernikahan. Banyak yang seperti itu. Anda jangan dulu bangga. Pertanyaannya, semua itu dihisab. Pernah nggak dipakai ibadah? Itu bukan lemari pakaian Anda tuh. Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Ayo. Jangan-jangan ada helai pakaian belum pernah dipakai ibadah. Itu pena Anda tuh yang dipakai menulis. Pernah nggak dipakai menulis pada kebaikan? Nulis hadis satu aja. Nulis ayat Quran untuk dihafalkan. Nulis catatan untuk mengingatkan Anda dengan Allah. Tuliskan. Karena kalau dihisab nanti bisa lebih mudah. Minimal pulpen itu akan berkata, saya pernah digunakan oleh si fulan pemilik saya ya Allah untuk mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang untuk menunjukkan itu semua, maka ada satu kaidah. Kalau kaidah ini benar, dan inilah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim akan muncul kemudian kalimat-kalimat lain sebagai tafsir dari kalimat ini, dan satu dengan yang lainnya akan saling menjelaskan. Indahnya nanti keterangan di Al-Fatihah dirinci di Al-Baqarah, terusannya ada di Ali Imran sampai dengan ke An-Nas. Indah luar biasa. Dari setiap kalimat ada yang akan saling menjelaskan, dan kunci dari semua ini terletak pada kalimat Allah. Dan ini bahasan terakhir kita, Allah. Makanya saya akhirkan, saya bacakan dulu kaidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam, nama yang paling agung, tinggi. A'zam itu isim tafdil dari kata azuma. Azuma, a'zam. Azuma besar. Sigat mubalaghahnya azim, sangat besar. A'zam paling besar, paling agung. Jadi kalau ada yang agung, ini yang paling agung. Kalau ada yang bisa mengangkat, ini yang paling tinggi angkatannya. Kalau ada yang bisa memuliakan, ini yang paling bisa memuliakan pada tingkat yang paling dahsyat. Anda dimuliakan oleh ibu Anda, teman Anda, tetangga Anda, keluarga Anda, masyarakat Anda, maka ada yang lebih dahsyat dalam memuliakan Anda. Inilah dia nanti yang akan kita lihat. Jelas ya? Nah, mari kita lihat al-ismul a'zam. Huwal ismul jami' li jami'il asma'. Huwal ismul jami' li jami'il asma'. Al-ismul a'zam ini adalah nama yang mencakup seluruh nama-nama kemuliaan, nama-nama kebaikan. Jadi kalau ada semua nama baik, puncaknya nama ini. Puncaknya nama yang ini. Ya. Apa nama yang dimaksudkan? Yuk kita lihat. Qila, dikatakan nama al-ismul a'zam itu tidak ada yang lain. Wallah, yaitu Allah. 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 Ini. Nama Allah itu disebut dengan nama al-ismul a'zam. Ini sepakat orang Arab langsung nyebut a'zam. Nama yang paling tinggi, nama yang paling agung, nama yang paling dahsyat. Al-ismul jami' li jawami' sifatil mahmudah li jami'il asma. Nama terbaik, teragung yang mencakup semua nama kebaikan yang pernah ada. Makanya ketika Allah memperkenalkan nama ini, Allah menyebutkan bahwa nama Allah ini memiliki semua sifat-sifat nama-nama kebaikan, baik namanya ataupun sifatnya. Itu kita temukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 180. Quran surah ke-7 ayat 180. Di halaman 174, posisi paling kiri baris yang keempat sebelah atas. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahil asmaul husna. Walillah, hanya milik Allah. Walillah, hanya milik Allah, al-asma'ul husna, semua nama-nama yang baik-baik. Di semua nama-nama baik itu terkumpul semua punya Allah. Makanya ketika disebutkan nama Allah itu mencakup semua nama-nama yang baik. Di Anda ketika menyebut nama Allah, ya Allah, Allahumma, ya Allah, itu sudah mencakup semua nama-nama yang terbaik yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Makanya kalau Anda mau memanggil kepada Allah, kata Allah silakan sebut nama Allah secara singkat. Di mana ditemukannya? Boleh Quran surah ke-17 misalnya, ayat ke-110. Ulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna.
Qul Allah. Kalau Anda sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kebutuhan, qul Allah, panggil Allah, sebut, minta. Qul Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa minta. Atau sebut Ar-Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Atau kalau ingin spesifik, silahkan panggil nama-nama yang Allah miliki sesuai dengan kadar kebutuhan Anda. Semua namanya baik. Misal, Anda butuh rizki, sebut namanya ya Razzaq. Anda sedang belajar, besok mau ujian, belajar supaya dipercepat ilmu, sebut namanya Yal Alim. Anda sedang bekerja, ada yang usil, ada yang iseng, ada yang ingin mencelakai Anda, sebut namanya Yal Jabbar, Yal Malik. Sedang punya banyak masalah, sebut ya Sabar, Sabar, Sabar. Tapi kalau Anda ingin menyebut satu nama yang dengan itu semua masalah Anda tuntas, sebut Allah. Ya Allah, hamba bermunajat kepadamu. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Kalau Anda benar menyebutnya, benar memohonnya, maka demi Allah ada hadis yang langsung disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung disebut oleh Nabi. Jika Anda memanggil Allah dengan namanya yang paling tinggi ini dan benar cara memanggilnya, maka semua permintaan Anda sulit bagi Allah untuk menolaknya. Dikabulkan seketika. Saya bacakan kitabnya, ini halaman 31. Saya hafal ini. Ya. Ismullahil A'zam. Ya. Wa kama anna lillahi hadhil asma falahu ismun a'zam idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Allahu akbar. Dan sebagaimana Anda ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat mulia, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya, dan seterusnya. Di balik nama itu ada nama yang paling tinggi. Yang kalau nama paling agung, paling tinggi itu Anda sebut dalam berdoa, idza du'iya bihi ajaba, maka Allah akan langsung mengabulkan. Wa idza su'ila bihi afa, dan jika Anda memohon kepada Allah, minta dengan nama itu, maka Allah akan memberikan apa yang Anda minta. Ya, mari kita lihat. Ja'a dzikruhu fima yali min ahadits. Kalau Anda tidak percaya, berikut ini saya tampilkan beberapa hadis-hadis, ya, yang mengabadikan kepada kita peristiwa-peristiwa dimaksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, hadis pertama dari Buraidah, ya, semoga Allah meridai kepada beliau, qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa. Nah, dari lelaki itu berdoa, kedengaran oleh Nabi. Ya, apa doanya? Mari kita lihat. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli. Saya baca ke kitab. Bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Dia membaca pertama, usyhidu bi annaka antallah, ya Allah. Perhatikan nih. Saya bersaksi Engkau Allah. Engkau Allah. Engkau Tuhanku ya Allah. Engkau Tuhanku yang memerintahkan aku ya Allah untuk bermohon hanya kepadamu. Aku bersaksi Engkau satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Aku bersaksi hanya memohon kepadamu, tidak ada syarikat untukmu. Allah disebutkan namanya. Maka apa yang terjadi? Perhatikan. Faqala walladhi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Allahu akbar. Dalam riwayat orang ini berkata, ya Allah ampuni saya, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni saya. Maka kata Nabi, perhatikan kalimatnya, kata Nabi, walladhi nafsi biyadi, saya bersumpah karena Allah. Saya bersumpah dengan nama Allah yang menggenggam jiwaku. Ini Nabi mempertaruhkan jiwanya, ya, mempertaruhkan dirinya dalam genggaman Allah untuk menyampaikan makna yang sangat dalam ini. Ini sumpah nih. Walladzi nafsi biyadi, itu sumpah. Ini sumpah tertinggi dari seorang hamba yang menunjukkan kemudian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu cukup berkata, kata-katanya benar karena sifatnya itu siddiqul amin. Ya, siddiqul amin. Jadi kalau bersumpah ada yang serius di situ, ada yang sangat penting. Saking pentingnya sampai bersumpah. Anda percaya nggak dengan saya? Tidak, sumpah demi Allah yang menggenggam jiwa saya, yang bisa mewafatkan saya kapanpun. Saya bersumpah. Ini hadis bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, semakin percaya nggak dengan saya? Semakin ya? Ini Nabi yang bersumpah. Maka kata Nabi, apa kata Nabi? Laqad sa'alallaha bismil a'zam. Orang itu tadi telah memohon kepada Allah dengan menyebutkan nama yang paling tinggi. Nama yang paling agung.
Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza suhila bihi a'ta. Nama itu kalau disebutkan dalam doa, maka Allah seketika akan menjawab doanya, dan jika dia meminta, maka akan mengabulkan segala permintaannya. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Al-Munziri qala Syekhuna Abu Al-Hasan Al-Maqdisi wa isnad la mat'ana fihi wa la alam annahu ruwiya fi hadha hadis ajwad minhu. Allahu akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh para ahli hadis, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Bahkan Al-Imam Al-Munziri mengatakan ini riwayat enggak ada celaknya. Enggak ada celaknya, sahih. Sahih, dan saya tidak melihat riwayat yang lebih baik daripada ini. Ya, hadisnya sahih. Tuh, hadisnya saya tampilkan, riwayatnya saya sampaikan, kitabnya saya tunjukkan, dan manfaatnya kita dapatkan. Allah. Nah, coba pertanyaannya, ini kan kalimat dirangkaikan di situ. Bismillah, Allahnya sudah muncul. Bahkan yang paling dahsyat, Rahman Rahimnya datang. Harusnya kalau sudah Bismillah, sifat Rahman Rahim itu datang. Bismillah, minum, Rahmannya turun, berkah minumannya, dituliskan pahala akhirat dengan Rahimnya. Harusnya begitu. Bismillah, sembuh. Ada keberkahan dalam kesembuhan. Sembuh penyakitnya, dituliskan pahalanya. Istighfar di situ saat sakit ada pahala, segala ada pahala, sembuh. Ada keberkahan dalam sembuhnya. Kalau orang sakit kemudian sembuh, dan sembuhnya ada berkahnya, maka saat sembuh itu, semua hasil dari sakitnya akan mengantarkan dia pada ibadah. Dosa diampuni, begitu sembuh, ibadah dia meningkat. Jadi kalau Anda pernah sakit, Anda istighfar, Anda berdoa, terus sembuh. Nah, saat sembuh itu justru semakin jauh dari Allah. Itu artinya ada yang nggak berkah dalam doa itu. Ada yang nggak berkah dalam obat itu. Ada yang nggak berkah dari orang-orang yang datang menjenguk Anda itu. Ada yang nggak berkah. Kalau berkah itu makin rajin. Kenapa Anda sakit yang datang orang pengajian? Yang datang orang masjid? Jadi begitu Anda selesai sakitnya, datang jadi sembuh, kadang-kadang jadi asbab hidayah. Rajinlah ke masjid nih. Rajin bangun malam, itu berkah di situ, itulah bismillah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang bismillahirrahmanirrahim akan mendapatkan itu semua? Belum tentu. Ada dua syarat. Saya ulangi, ada dua syarat untuk menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, yang dengan kalimat itu, dengan dua syarat ini, kata Allahnya akan memberikan dampak seperti yang tadi disebutkan. Ya, dua syarat. Dua syarat ini melekat pada makna kalimat Allah. Jadi kalau dua syarat ini terpenuhi, benar cara mengucapkannya, maka insya Allah ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan dua hal ini hadir dalam jiwa kita, maka fungsi dari apa yang tadi kita dapatkan, doa dijawab, keberkahan datang, itu akan cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini apakah dibahas pekan depan atau sekarang? Baik. Yang ingin pekan depan, ayo jangan acungkan tangan. Baik, bahas sekarang ya, sebentar ya, 8 menit lah insya Allah. Pertama, kata Allah itu, kata Allah, Allah itu menunjuk makna uluhiyah, sifat ketuhanan. Bukan sekedar menunjuk pada sifat ketuhanan, tapi dengan keyakinan hanya Allah saja yang Tuhan, yang lain bukan. Awas. Saya ingin tegaskan nih, ini dalam konteks keyakinan kita sebagai umat Islam. Ya. Jadi kalau Anda Muslim, silahkan Anda belajar. Non-Muslim, boleh ikut belajar juga, silahkan. Kalau belum paham, tanyakan. Ya. Pertama, nama Allah adalah nama yang menghadirkan makna uluhiyah, sifat ketuhanan. Nanti lebih detailnya pembahasan di bab tauhid nanti, ya. Tapi saya berikan cepat, uluhiyah, sifat ketuhanan, disertai keyakinan bahwa hanya Allah saja yang Tuhan, yang lain bukan. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Dalam bahasa Arab, satu-satunya, nggak ada yang lain selain itu disebut ahad namanya. Ada wahid, ada ahad, itu beda. Kalau wahid, satu, ada yang kedua. Wahid, itsnain, talata, arba'. Kalau disebutkan wahid, ada yang kedua. Muhammad Saiful Wahid. Muhammad Saif Al-Wahid. Saif, anak saya yang insya Allah jadi anak yang baik terpuji, anak yang pertama. Ya. Begitu muncul yang kedua, bisa kita katakan Muhammad misalnya Yusuf Thani. Yusuf anak saya yang kedua, yang mudah-mudahan jadi baik juga. Jadi kalau disebutkan wahid, itu ada yang kedua.
Paham ya? Makanya setiap ada kata wahid ingin ditujukan kepada Allah, mesti didahului dengan kalimat ilah, supaya menunjuk pada Allah yang itu saja, bukan yang lain. Makanya ketika menunjuk kata ilah, ya wahid, maka mesti ada ilah sebelumnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, maka kalimat wahid diikat dengan kalimat ilah. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau ingin kita katakan satu aja yang ini, nggak ada yang lain. Pokoknya nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada yang lain, nggak ada setengah. Pokoknya cuma ini. Maka kalimatnya ahad. Karena itulah ketika Allah memperkenalkan sifat ketuhanannya, disebut namanya Allah satu, nggak ada yang lain. Quran surah ke-112 turun. Qul huwallahu ahad. Quran surah ke-112. Qul, katakan Muhammad, kalau mereka bertanya siapa Tuhanmu, apa namanya? Karena ketika Nabi mengerjakan sesuatu, orang-orang Arab dulu bertanya, Muhammad siapa Tuhanmu? Setiap ditanya Rabb, Rabb. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbana. Kalau kamu punya Rabb, kami pun punya Rabb. Karena Rabb itu sifat rububiyah. Ya, mereka berkata, kami punya Lata, Manat, Uzza. Maka turun surah ini mengatakan, turunkan namanya langsung. Nama yang tidak pernah melekat pada makhluk. Karena ingat, sifat Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Sifat Khalik mesti beda dengan makhluk. Perhatikan, ini dasar berpikir yang sangat mudah. Baik ya, lihat sini. Kalau kita menyebut Tuhan, Khalik sang pencipta, maka mesti beda, tidak sama dengan makhluk, dengan hamba. Harus beda. Jelas? Jadi gini, kalau makhluk ada yang kuat, berarti Tuhan mesti lebih kuat. Ya? Kalau makhluk dengan Tuhan sama-sama kuat, yang ngapain dipertuhankan? Yang paling dahsyat, paling kacau, paling sulit dipahami, kalau Tuhan lebih lemah daripada makhluk. Jelas ya? Maka semua sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Karena itu ketika Allah turunkan nama, maka namanya pun beda dengan nama makhluk. Perhatikan baik-baik. Kata Allah pertama, dari segi namanya, namaku Allah, sifatnya ahad. Jadi dari sifat namanya saja, bukan cuma Tuhannya, sifat namanya saja, nama Tuhan mesti beda dengan nama makhluk. Kata Allah, sifat namaku ahad, satu-satunya. Ya, makanya nggak ada yang pernah makhluk menyebut dirinya Allah. Ya, pernah ada orang di muka bumi ngasih nama anaknya Allah? Nggak ada. Kalau bahasa lain silakan, anaknya disebut Tuhan, ada di KTP Indonesia, pernah ada ditemukan Tuhan. Ada namanya. Cuma di Indonesia tuh. Masya Allah. Tapi nggak pernah ada Allah, nggak ada. Karena fitrah manusia nggak bisa menghadirkan itu. Nggak bisa. Berat. Karena ada fitrah dalam diri kita. Nggak bisa. Ini nama khusus bagi nama ketuhanan. Kata Allah, dari sifat namanya aja nih, karena lekat dengan nama Tuhan, sifatnya ahad. Ahad itu satu-satunya, yang nggak ada duanya. Yang kalaupun dihilangkan setiap hurufnya, akan menunjuk pada makna itu juga. Saking ahadnya, kalau kita hilangkan setiap hurufnya, nunjuknya ke situ juga. Yuk kita lihat. Hapus satu nih. Alifnya hapus, hamzah wasalnya. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah, hanya milik Allah. Ke Allah lagi. Hapus satu lagi. Lamnya satu hapus, maka tasdidnya hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu, punya Allah juga. Lihat mananya, kembali ke satu lagi. Lahu mulkus samawati wal ard. Hapus lagi lamnya, hapus tuh, hapus. Tinggal apa? Hu itu singkatan dari huwa. Singkatan dari huwa, hu disingkat huwa. Kalau Anda wakaf membaca kalimat bahkan dalam bahasa Arab, apalagi Al-Quran, berhenti pada kalimat huwa, maka huwanya nggak bunyi, bacanya hu, huwanya nggak bunyi. Contoh apa Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa. Allahu la ilaha illa hu. A-nya nggak bunyi. Kalau bunyi, salah bacaan Anda. Walaupun tipis bunyinya. Allahu la ilaha illa hu. Salah. Nggak bisa. Pasti mati. Hu. Ketika disebut hu, maka kembali ke Allah. Hu. Ditanya, apa itu hu itu? Ke huwa. Siapa huwa itu? Ya balik lagi ke Al-Ikhlas. Kul huwa. Kul, katakan huwa. Yang dimaksud huwa itu Allahu ahad. Ustaz, boleh nggak dihapus semuanya? Boleh, hapus. Siapa takut hapus? Kalau ngapus saja, terangin, tulis, hapus. Oh.
hapus. Kelihatan? Kelihatan tidak? Sesuatu yang tak nampak, yang tak terlihat dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib, ghaib, ghaib. Anda beriman pada Allah? Beriman. Nampak tidak sekarang? Tidak, tapi terasa semuanya, kekuasaannya, dahsyatnya disebut ghaib. Makanya ketika turun Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa ghaib di situ? Allah. Balik lagi. Aduh. Kalau dengan semua ini belum beriman juga, anta seperti apa lagi saya mesti terangkan? Sekarang kalau nggak percaya, cari nama-nama lain, termasuk nama yang dipertuhankan. Hapus setiap hurufnya. Apakah menunjuk pada makna yang sama atau tidak? Paham ya? Coba lihat. Antum tes deh, nama apa aja jadikan kayak tadi. Demi Allah saya katakan, nggak akan bisa. Karena Allah sendiri yang nyampaikan. Ini nama khusus buat saya, kata Allah, beda dengan makhluk. Karena saya Khalik, mesti beda dengan makhluk. Allah menyebut dirinya Khalik. Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Rabb berfirman pada seluruh malaikat, saya adalah Khalik, maka Khalik mesti beda dengan makhluk. Namanya pun lain. Setiap dihilangkan semua satu hurufnya maka akan menunjuk kepadanya. Makhluk tidak, dihilangkan satu hurufnya maka akan nampak cacat dalam maknanya. Paham? Makanya Anda transfer tuh, hilang satu huruf, nggak bisa nyambung, nggak nyampe uangnya. Silakan, besok transfer ke saya, coba aja. Ya, silakan kalau nggak percaya, transfer. Ya, begitu mau ditransfer, hurufnya satu hilang. Ya, Adi hilang misalnya A-nya, di, ya. Atau misalnya Adi Hidayat, hilang kemudian D-nya, ya di Hidayatnya, Adi Hidayat. Balik Anda ditelepon. Mohon maaf Pak, ini iya kenapa? Nggak perlu minta maaf, nggak ada yang salah ini. Tidak, ini ada yang keliru D-nya Pak, bukan ini kok ada hiat, nggak bisa nyambung. Oh mohon maaf itu kurang D. Oh baik, terima kasih. Dah, ya Asep S-nya hilang jadi Aep. Beda kan? Ya. Maaf Pak, ini kok S-nya nggak ada. Oh iya pantesan saya panas. Nah. Paham ya? Nah itu satu tuh. Nah, sudah. Kemudian yang paling dahsyat Allah jelaskan lagi. Itu baru nama kata Allah. Kalau mau pakai logika lebih dalam, saya Tuhan kata Allah. Kalian mesti yakin. Kalau pada nama aja belum yakin, Allah kasih lagi logika yang lain. Saya tunjukkan lagi kata Allah. Tuhan itu kata Allah mesti satu. Sebab kalau Tuhan banyak akan jadi masalah. Turunlah Quran surah ke-21 ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Lau kana fihima alihatun, kalaulah di langit dan di bumi itu terdapat banyak Tuhan, illallahu selain Allah yang satu. Kata Allah Tuhan itu harus satu. Kalau banyak nanti mengelola langit dan bumi, ngatur langit dan bumi, lafasadata, pasti hancur, rusak tuh langit dan bumi. Karena Tuhannya banyak. Kenapa? Sederhana. Jangankan Tuhan, makhluk aja kalau banyak, maka pikirannya akan banyak. Seleranya bukan satu, keinginannya beragam. Antum aja kan mau ke sini, baru datang ke sini kan udah diskusi tuh. Lantai 1 enggak, lantai 2. Padahal bareng-bareng datangnya. Ya kan? Janganlah, oh lantai 2 banyak nyamuk, kalau 3 aja kan nyamuknya capek naik ke atas. Macam-macam lah pokoknya. Saya pengen di bawah aja, biar cepat pulang. Nggak bisa, pengen di atas. Lihat Ustadz, kamu mau lihat Ustadz, mau ngaji. Oh, jadi berdebat tuh. Emang kamu siapa? Kamu juga siapa? Nggak jadi. Macam-macam lah pokoknya. Anda kebayang tuh. Suami istri kan begitu juga. Masalah istri mau kondangan aja bisa berdebat. Padahal istri baru satu. Ya kan? Si mau kondangan kan biasa nanya, kan datang bawa baju, ya kan? Satu baju hijau, kedua baju biru, datang papa, ya kan? Ya mah, ntar dulu ya. Yang bagus yang mana Pak? Hijau atau biru? Kata papa ya udah mah, hijau aja. Ih kayaknya biru deh. Tuh gitu tuh. Dia nanya tapi udah punya pilihan. Tuh. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Nah gitu. Tapi itu biasa. Ada belum tahu. Nah.
Bisa ini Adul sahabat kita, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah, ya, bisa ke surga bersama-sama insya Allah, ya. Baik. Dan Adul insya Allah bisa mendapat jodoh yang terbaik, ya. Insya Allah, insya Allah minimal sebelum kiamat kurang 2 hari. Insya Allah, minimal. Ya. Nah, sekarang balik sini. Anda bayangkan urusan manusia saja dalam satu hal bisa beda, bisa diskusi, bisa debat. Debat bisa rame, rame bisa berselisih. Betapa banyak perselisihan muncul karena perbedaan pikiran dan ide. Betapa banyak pertentangan muncul karena beda argumentasi. Yang dahsyatnya terjadi adalah kerusakan muncul. Sekarang pertikaian, perselisihan, pertarungan, pembunuhan, segala rupa ini kan karena beda pandangan asalnya. Karena beda argumentasi diantaranya. Sekarang kebayang kalau Tuhan yang beda pandangan terus Tuhannya ribut. Kitanya bagaimana? Perkara mau menurunkan hujan, Tuhannya 3 misalnya, atau 4 atau 5. Terus ribut Tuhannya. Yang satu bilang saya mau turunin hujan di Pekayun. Kata yang satu jangan dulu dah. Ya. Satu bilang ya udah saya jalan tengah aja deh. Mendung aja. Nggak bisa. Ada hamba yang sangat jengkel saya kepadanya, kasih kilat dia. Gak bisa yang ramai Tuhan tuh kan. Kamu Tuhan siapa sebetulnya? Kamu juga apa? Oh ramai. Kalau Tuhannya ribut, gimana kita makhluknya? Kebayang tuh. Wah terang lagi, celger, mendung lagi. Legar, panas ini. Ustaz, ini kenapa? Tuhan lagi ribut. Nggak bisa. Ini tafsir. Tafsir nggak bisa dilaporkan, nggak bisa. Terus nggak boleh tepuk tangan, nggak boleh, nggak boleh. Ingat kita itu menjalin persatuan, ya, kebaikan. Kita berargumentasi, di diskusi dan seterusnya. Tapi jangan sampai terpecah belah. Paham? Nah, gitu cara memahaminya. Nah, jadi ini, itu logika dari Allah. Terakhir yang paling dahsyat, Tuhan itu mesti lebih kuat kata Allah. Makanya diturunkan kisah Nabi Ibrahim, kan? Diturunkan kisah-kisah yang lain, diturunkan ayat misalnya tentang bagaimana ini Tuhan aja nggak bisa tepuk lalat dalam dirinya. Bagaimana bisa dipertuhankan? Karena itu prinsipnya adalah secara logika Tuhan mesti beda dengan makhluk. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham ya praktekkan, Joni. Itu. Bukan cuma sekedar dipahami, praktekkan. Jadi begitu mengucap bismillah, maka hadirkan sifat penghambaan kita kepada Allah yang kita pertuhankan. Maka nggak akan pernah keluar di lisan kita semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Mustahil keluar kalimat itu. Menghormati keyakinan yang lain harus. Dan jangan paksa orang untuk membenarkan apa yang kita yakini. Terangkan boleh, dakwahi iya, maksa jangan, maksa dosa. Tulis maksa dosa, selesai. Ya, paham di sini? Karena itu tidak harus mencela, jangan kemudian menghina, jangan menjelek-jelekan dan sebagainya. Cukup sudah, terangkan dengan baik, selesai, yakini, beres. Tegas sampai sini? Tapi poin terbesarnya adalah kita mesti yakin. Jangan sampai keyakinan itu memudar. Ini aneh, katanya yakin Allah Tuhan, tapi membenarkan juga keyakinan orang lain. Itu keberagamannya dipertanyakan. Kalau keyakinan itu wajar, yang lain pun meyakini Tuhan dia benar, itu wajar. Karena konsep teologi itu begitu. Tapi kita sebagai mukmin, iman kita itu yang mesti kita perkuat dengan keterangan tadi. Jelas ya? Maka sudah nggak ada zero tolerance dalam hal ini. Toleransi terbaik dalam akidah itu zero tolerance. Ya, toleransi terbaik dalam akidah zero tolerance. Zero tolerance dalam hari ini adalah menghormati keyakinan orang lain dan kita meyakini bahwa Tuhan kita itu yang paling benar tanpa harus memaksakan kepada orang lain. Paham? Itu indah. Satu. Syarat pertama. Kalau Anda berdoa, keyakinan itu kurang, pantas. Ya Anda aja kepada Allahnya begitu. Anda ke saya nggak yakin, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk Anda? Anda mau melamar anak orang, tapi kalimat Anda tidak meyakinkan, ya bagaimana bisa diterima? Dulu. Pak, maksud kedatangan kami kemari, kami melihat bahwa ada aura kebaikan pada putri Bapak. Walaupun memang tidak tinggi-tinggi amat seperti aura-aura perempuan yang lain, ya.
Dan kami melihat ada peluang untuk bisa mendapati cinta putri Bapak. Walaupun sebetulnya banyak juga dari putri yang lain bisa saya cintai. Ya itu mah nggak akan diterima tuh. Ya sekarang Anda menyembah Allah, Anda meminta kepada Allah, tapi di hati Anda membenarkan ada keyakinan selain Allah, yang bagaimana kemudian Allah bisa menjawab doa Anda? Jelas ya? Nah, kita yakin di bagian pertama, tapi sering gagal di bagian kedua. Ini masalah yang terbesar. Nama Allah adalah nama juga yang terkait dengan sifat ubudiyah, haqqul ma'bud atau al-ma'budul haqq. Apa maksudnya haqqul ma'bud wal ma'budul haqq? Ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang kita pertuhankan, maka konsekuensi Tuhan itu mesti disembah untuk membedakan Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Ya kan? Terus ada bukti. Buktinya apa? Anda punya pimpinan di kantor, Anda pegawai. Apa buktinya Anda pegawai? Ya kerja. Ya kan? Apa buktinya pimpinan di atas? Kasih gaji, kontrol, lihat, sakit, bantu. Ya, kasih kemudian kesempatan untuk berobat. Itu pimpinan, tugas di atas. Bukti Anda pimpinan. Bukti Anda karyawan di bawah, layani, kerja dengan baik. Ya kan? Sehingga Anda mendapatkan hasil yang maksimal dari gajinya. Jelas. Kita mempertuhankan Allah. Apa buktinya Allah kita pertuhankan? Buktinya harus ada dari sisi penyembahan. Makanya Allah turunkan perintah untuk menyembah. Sembah saya. Ya. Jadi ketika Allah menyebutkan sifat Tuhan, Allah, maka diikuti dengan kalimat sembah saya. Di mana ditemukan? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Quran surah Thaha ayat ke-14. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan ayatnya. Innani anallah. Kata Allah, sungguh saya Allah. Inna harfu taukid. Harfu taukidin wa nasbin. Awas, hati-hati. Harfu taukidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniun alal fathi. Hati-hati. Harfu taukidin, huruf yang berfungsi untuk menguatkan, menegaskan. Tarfa'ul isma, merafa'kan isim, mengangkat dengan kemuliaan. Wa tansibul khabara. Dan menancapkan, menguatkan khabar, berita. Jadi kalau Anda mengikuti sifat inna ini, maka sifatnya kuat, tinggi, dan kalimatnya kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kalimat di Al-Qur'an dibuka dengan inna, maka hukumnya tegas, tidak main-main. Innani, saya tegaskan ya, saya ini Allah. Innani anallah. Hei, saya tegaskan pada kalian semua. Musa, saya tegaskan kepadamu. Ayat ini turun sampaikan pada Musa, mengisahkan tentang Musa. Disampaikan ceritanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2000 tahun. Disampaikan seakan Allah ingin menegaskan, Muhammad, saya ini bukan hanya Tuhan untuk kamu. Bahkan ke Musa pun saya sampaikan, ke Ibrahim pun saya tegaskan, ke Adam pun saya sampaikan. Ya, alaihissalam. Maka Allah sampaikan, innani anallah, saya tegaskan saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana uluhiyah. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain saya. Ya, la nafi li nafil ukhra awil akhir, untuk menafikan yang lain. Tak ada Tuhan selain saya. Kalau disebut Tuhan cuma saya, kata Allah. Fa'budni. Apakah berhenti pada kalimat itu? Tidak. Diteruskan fa'budni. Kalau kalian sudah yakin saya Tuhan, maka buktikan kalian itu hamba. Bagaimana caranya? Kata Allah, sembah saya. Sembah saya. Jelas ya? Siap menyembah Allah. Penyembahan itu yang disebut sebagai ibadah. Nanti tafsirnya ada di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka. Makanya ketika Anda na'budu, mau ibadah kepada Allah, maka konsekuensinya bagi Allah nasta'in. Begitu Anda minta, Allah berikan. Itu maksudnya. Itu lihat rahasianya. Anda sembah Allah. Jadikan semua kegiatan sebagai ibadah. Begitu Anda na'budu, nanti tafsirnya, iyyaka na'budu ya Allah, saya bersaksi engkau Tuhan. Maka saya akan buktikan, ya Allah engkau Tuhan, saya sembah engkau. Kami menyembahmu ya Allah, kepada kepadamu. Maka Allah teruskan, wa iyyaka nasta'in. Hei, kamu punya masalah apa? Begitu Anda minta, wa iyyaka nasta'in, ya Allah kami minta ya Allah. Kami mohon, kami punya masalah. Ya Allah kami mohon, ya Allah kami punya persoalan. Langsung dikabulkan. Hadis kuncinya muncul. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar melakukan apa yang ia komitmenkan, masalah. Apapun yang ia minta sekarang, aku akan kabulkan.